Oke, mari kita awali teman-teman di Jumat berkah ini biar tambah berkah keberkahannya di satu forum yang biasanya di sini disebutkan nama Allah itu biasanya ada keberkahan. Ada malaikat yang datang di sini dan ikut mendoakan. Makanya kita awali salah satunya dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya sapa dulu. Wah, ini udah ada yang on cam nih. Pak Adi Himawan, apa kabar? Masya Allah. Ini alumni Spasi Angkatan 1. Masya Allah. Luar biasa. Sehat-sehat ya. Keren kayaknya, Pak Adi. Iya, hari ini rapi sekali Pak Adi. Masya Allah. Oke, teman-teman sembari kenalan kita langsung mulai saja acara hari ini. Ya, insya Allah hari ini kita akan ngomongin tentang bagaimana kita bisa scale up atau membesarkan skala bisnis teman-teman, ya, membesarkan potensi bisnis teman-teman, ya, yang harusnya potensinya ini harusnya bisa besar, ya, dengan cara berkolaborasi. Ya, bisa lo sendiri ngerasain ketika banyak berkolaborasi, ya itu lebih cepat, ya, kita baik dapat pasar, kita lebih cepat dapat database baru, kemudian secara bisnis juga iya, ya alhamdulillah, cuan juga ngikutin lah gitu. Yang paling seru ya ketika kita bisa berkolaborasi sesuai dengan syariah ini, banyak teman-teman baru, banyak sahabat baru, banyak relasi baru, banyak ilmu baru, sehingga akhirnya gitu kita banyak dapat insight dari mana-mana dengan cara kolaborasi ini teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama ya, kita langsung saja berikan kepada Ustadz Firly Ferdiansyah yang akan memberikan materinya pada hari ini. Ya, jangan lupa teman-teman kenal-kenalan di forum chat ya. Insya Allah nanti ada info yang menarik ya buat teman-teman yang belum ikut Spasi. Nanti ada testimoni mungkin dari Pak Adi Himawan ya. Untuk yang sudah ikut di batch 1 gitu. Silakan Ustaz Firly, saya serahkan kepada Ustaz Firly. Siap, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Jumat berbagi. Dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala yang memang akhirnya harus mengubah link Zoom-nya. Makanya khawatirnya banyak yang mau ikut tapi terkendala dan semoga nanti bisa masuk lebih banyak lagi. Karena insya Allah ilmu yang kita akan bagi pagi hari ini cukup bermanfaat, ya, insya Allah bermanfaat untuk kita memahami bagaimana berkolaborasi yang sesuai syariah. Kita langsung mulai saja ya. Share screen saya masuk ya. Masuk ya, share screen-nya ya. Masuk, Pak. Siap. Perkenalkan kami dari Bisyarah ID, ya, Business Improvement and Syariah X. Misi kami adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram karena masih banyak yang belum memahami apa saja harta-harta haram yang ada di dunia ini, ya, yang mana biasanya akan berdampak pada kehalalan bisnisnya, ya, pada kehalalan hasilnya, dan salah satunya itu dikarenakan akad-akad yang batil. Nah, itulah tujuan kami mengedukasi dan menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Nah, servis kami ada konsultan muamalah, konsultan bisnis, branding, marketing. Kami juga ada akademi, bisnis fasilitator, biasanya suka mendampingi syirkah, antar pelaku syirkah, dan juga bisa menjadi bisnis operator. Nah, kalau kantor kami di Jalan Loanu, ya, nomor 32 Yogyakarta. Kalau dari Taman Siswa, Jalan Taman Siswa itu ke selatan. Nah, monggo bagi yang di Jogja atau sedang main ke Jogja, kalau mau mampir bisa ngabarin.
Nah, hari ini kita akan berbagi ilmu mengenai scale up potensi bisnis dengan kolaborasi. Kita lanjut langsung ke materi. Ya. Nah, pendahuluannya, bila Anda sudah memulai menjalani bisnis saat ini, ya pastinya Anda ingin bisnis Anda terus growth atau berkembang. Karena bisnis yang baik itu bisnis yang berkembang, growth. Nah, ingin untuk terus membuat bisnis Anda mengalami scale up, tumbuh, ya, dan berkembang menjadi perusahaan atau bisnis yang lebih besar. Pada dasarnya, ya, pengertian scale up itu adalah membuat suatu bisnis kecil menjadi lebih besar, mempunyai suatu sistem yang lebih mapan, dan tentunya mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Oke. Maka dari pengertian ini saya tarik dua hal yang bisa membuat scale up bisnis. Pertama adalah membuat suatu sistem yang lebih mapan. Nah, membuat sistem yang lebih mapan ini biasanya berbicara mengenai SDM atau kompetensi, ya terutama si owner atau pengelola atau pebisnisnya. Jadi kemampuan ilmunya. Nah, yang kedua, mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Kalau menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, biasanya berbicara tentang omset yang lebih besar. Nah, kalau omset lebih besar, biasanya akan berbicara modal yang lebih besar, agar bisa meraup pasar yang lebih besar. Oke. Nah, maka dalam hal scale up bisnis ada dua hal utama yang dibutuhkan, yaitu dari sisi kompetensi owner atau pengelola atau pebisnisnya, dan dari sisi modalnya. Oke. Berarti bisa melakukan dua hal tersebut. Nah, untuk membuat bisnis Anda berkembang, pasti unsur pengelolaan, terutama ilmu pengelola, butuh untuk ditingkatkan. Namun, belum tentu pebisnisnya mampu dikarenakan keterbatasannya. Contoh ya, misalnya saya ini mungkin kalau suruh mempelajari digital marketing itu udah nggak kompetensinya lah. Apalagi dengan kemampuan-kemampuan teknologi saat ini. Kan pasti terbatas dan belum tentu mampu gitu loh untuk daya serapnya mengenai hal tersebut. Maka untuk itu dibutuhkan pengelola lain untuk menambal kompetensi dari sisi yang dibutuhkan. Ini kita berbicara tentang peningkatan kompetensi dari pebisnis ya. Walaupun nanti bisa salah satu caranya mengangkat pegawai dalam hal tersebut. Tapi posisi yang kita diskusikan di sini adalah kompetensi pebisnisnya. Nah, itu salah satu unsur untuk membuat bisnis Anda berkembang. Begitu juga dalam unsur modal. Yang mana pebisnis tersebut bisa jadi juga terbatas dalam hal tersebut, begitu. Kalau udah bicara tentang omset, untuk meningkatkan omset, biasanya akan berbicara tentang modal yang lebih besar. Yang harapannya akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Kita kalau berbicara tentang efisiensi dan efektivitas itu di kompetensi ownernya atau pebisnisnya. Nah, disinilah dibutuhkan kolaborasi itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan agar bisa melakukan scale up bisnis. Makanya ini menjadi solusi. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang scale up bisnis, kita harus pahami dulu bisnis itu apa. Bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Nah, dari definisi tersebut ada unsur-unsurnya. Berarti apa? Pertama, ada pelakunya. Bisa individu, bisa kelompok individu. Ada kegiatannya, produksi, pemasaran, manajemen, dan lain-lainnya. Ada sasarannya, yaitu konsumen. Ada hasilnya, yaitu barang atau jasa. Kemudian ada tujuannya, profit. Nah, di sini kita harus mulai memahami secara utuh bisnis itu ngapain sih.
Oke. Nah, dari sisi pelaku itu bisa individu, bisa kelompok individu. Nah, dia kegiatannya ngapain? Ada produksi, pemasaran, manajemen. Itu kalau nggak mungkin kalau tidak dibarengi dengan kompetensi yang baik. Oke, apalagi berhubungan dengan adanya konsumen. Harus ada kegiatan pemasarannya. Nah, nanti bisnis tersebut juga ada hasilnya atau apa namanya produknya, bisa barang, bisa jasa. Itu pun pasti menggunakan kompetensi. Apalagi kalau Anda bermain di dunia jasa. Nah, yang terutama juga itu harus ada tujuannya, yaitu profit. Maka wajib tujuan bisnis itu yang utama adalah profit, bukan selain itu. Bukan mengenai benefit, tapi mengenai profit. Benefitnya itu hanya dampak berikutnya. Ya, apapun hubungan kerjasamanya, bisnisnya, itu harus landasan utamanya adalah profit. Bukan mengenai bukan mengenai hubungan darah, bukan mengenai pertemanan, okay? Bukan mengenai hubungan sosial. Okay? Karena kalau berbisnis itu harus straight, tujuannya profit. Makanya kalau orang berbisnis harus bisa hitung-hitungan. Menjadi muspro kalau ada seorang pebisnis kok nggak bisa hitung-hitungan. Dan juga harus paham lebih spesifik yang dihitung itu apa gitu. Nah, perhitungan-perhitungan itu adanya di laporan keuangan. Makanya kalau ada pebisnis kok nggak bisa membuat laporan keuangan, nah itu sebenarnya pebisnisnya belum kompeten. Nah, ini gambarannya dari pengertian bisnis. Nah, kita juga harus paham praktek bisnis itu apa. Tadi kan pengertian bisnisnya. Praktek bisnis itu apa? Jadi praktek bisnis itu adalah sebuah rangkaian input, output, dan input, proses, dan output. Inputnya ada faktor-faktor produksi, prosesnya ada manajemen dan teknologi, outputnya ada profit. Nanti juga ada outcome-nya barang atau jasa. Makanya kalau ilmu bisnisnya juga minim, ya agak susah. Saya kenal beberapa orang yang dia itu masih bukan berbisnis ya, kalau positioningnya itu menurut saya masih berdagang. Nah, itu memang bisa jualan gitu. Tapi ternyata dalam pengelolaan bisnisnya itu masih kacau juga bisa. Contoh pengelolaan keuangannya, nggak punya laporan keuangan. Pencatatannya juga amburadul. Tapi dia bisa jualan. Nah, sebenarnya dia belum melakukan bisnis dengan baik. Dan belum tentu dia kalau mau belajar itu langsung mampu untuk pengelolaan bisnis. Oke. Nah, makanya dari sisi itu biasanya butuh kolaborasi dengan yang paham begitu. Contoh ya, misalnya kayak Bisaroh. Bisaroh itu juga sering jalanin workshop-workshop. Nah, biar value workshopnya lebih tinggi, biasanya kami berkolaborasi dengan pemateri lain yang punya ilmu di area yang lain yang bisa kita satukan di dalam sebuah forum gitu. Akhirnya kami berkolaborasi. Yang mana kemungkinan kalau kami tidak berkolaborasi hasilnya tidak sebaik itu. Jangkauan pasarnya tidak bisa seluas itu. Nah, ini yang salah satu kenapa kolaborasi itu bisa menjadi solusi. Dari sisi pebisnisnya dulu loh. Belum ngomongin permodalannya. Oke. Nah, ini gambaran dari rangkaian bisnis. Jadi sebenarnya ada input faktor produksi. Nah, di sini kan yang harus diketahui modal itu ya di dalam input atau faktor produksi itu ada nomor satu itu modal. Sorry, maaf.
ada mengenai modal. Jadi modal itu memang dalam positioning rangkaian input bisnis. Rangkaian praktek bisnis di area input, yaitu dia sebagai faktor produksi. Adanya modal itu. Makanya orang kalau mau berbisnis memang harusnya membicarakan modal. Dan salah satu kunci kuat modal, salah satu kunci bisnis kuat itu adalah modal yang memadai. Modal yang memadai. Oh, saya mau membangun bisnis A misalnya. Oh, misalnya mau membangun bisnis warung bakso. Oke, saya hitung dulu butuh modalnya berapa yang ideal. Oh, setelah dihitung-hitung sama sewa habis 50 juta. Idealnya modal itu harusnya ada di depan. Oke, dan ternyata kalau Anda cuma bisa ngumpulin 20 juta, saran saya jangan maksa bisnis bakso yang telah Anda hitung itu. Karena akhirnya terlalu jauh, tidak memadai di modal yang ideal tadi. Lalu apa solusinya? Solusinya kalau memang bisanya punya 20 juta, carilah bisnis yang cukup dengan 20 juta itu bisa running dengan ideal gitu. Makanya seorang pebisnis sejati itu tidak akan bingung mau bisnis apa, karena sebenarnya ilmu bisnis itu secara umum itu sama. Tinggal mengikuti ciri khas bisnisnya masing-masing. Dan seorang pebisnis yang sejati juga tidak takut untuk menutup bisnisnya apabila bisnisnya sudah tidak ideal, tapi tidak membuat dia berhenti berbisnis. Dia akan mencari cara yang lain atau bisnis yang lain yang lebih bisa diimplementasikan dan menghasilkan. Ingat, tujuannya profit. Jangan idealis dalam bisnis. Pokoknya aku maunya properti syariah. Tapi ternyata kompetensi nggak ada, modal nggak kuat. Maksa ke situ. Dijalanin malah terjadi rugi, bukan untung. Ngapain? Lebih baik nyari bisnis yang memang Anda mampui, ya modalnya juga oke, sepadan, dan menghasilkan profit gitu. Kenapa? Karena memang tujuan bisnis itu ya profit tadi. Aku mau buat bisnis biar nanti sedekahnya bisa banyak. Nah, sedekah opo kalau nggak ada profit ini sing arep disedekahke opo? Biar relasinya banyak. Lo kalau nggak ada profitnya, gimana bicara soal relasi yang banyak? Nggak ada yang tertarik kerjasama sama Anda. Makanya modal itu juga hal yang penting, kompetensi itu juga hal yang penting. Makanya kalau Anda terkendala terhadap dua itu, lakukanlah kolaborasi. Tapi kolaborasinya yang syar'i. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara solusi scale up bisnis. Agar bisa melakukan scale up bisnis dengan keterbatasan Anda saat ini, opsinya adalah menambah rekan pengelola atau rekan pebisnisnya dan menambah modalnya dengan cara kolaborasi. Dan bila mau bisnisnya sesuai syariah, yaitu selamat dunia dan akhirat, maka harus melakukan kolaborasi yang sesuai syariah dalam hal menambah pengelola dan atau menambah modal tersebut. Ya, kalau memang yang diperlukan menambah pengelola ya pengelola, kalau yang diperlukan menambah modal ya modal, atau menambah pengelola dan pemodal juga boleh. Tapi harus yang syar'i kolaborasinya tersebut. Nah, dalam syariah Islam, implementasi akad kolaborasi yang bisa mensolusikan pengelolaan dan permodalan adalah dengan akad syirkah. Gitu loh. Pasti nanti akadnya syirkah. Berarti pebisnis harus paham terlebih dahulu mengenai akad syirkah sebelum mengimplementasikannya pada scale up bisnisnya. Ini harus paham terlebih dahulu. Nah, sekarang baru kita masuk ke diskusi apa syirkah itu. Nah, syirkah itu arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat.
Makanya setiap pelaku syirkahnya itu harus siap berserikat. Begitu juga dari pengertian secara bahasanya. Asyarikatu fil lughati khaltun nasibaini fasoidan bihaisu la yutamayyizul wahidu anil akhari. Jadi syirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi pengertiannya dari sisi bahasa, hakikatnya yang namanya syirkah itu adalah bercampur, melebur. Jadi semua pelaku akad syirkah itu akan bercampur, baik dari sisi pengelola, baik dari sisi pemodal. Begitu. Makanya kalau ada orang bersyirkah, ya, berkolaborasi dengan akad syirkah, nanti bisnisnya jadi milik bersama karena mereka harus melebur jadi satu. Baik itu dari sisi pengelola maupun dari sisi pemodal, mereka akan bersatu begitu. Nah, karena bisnisnya jadi milik bersama, itulah kenapa keuntungannya juga menjadi hak bersama. Yang mana nanti dibagi hasil. Begitu. Makanya dampak orang bersyirkah itu adalah bagi hasil, bukan selain itu. Kan begitu. Oke. Nah, maka apa? Karena bisnisnya jadi milik bersama, lalu keuntungannya menjadi hak bersama. Begitu juga dengan biaya-biaya atau kerugiannya itu ditanggung bersama. Makanya nggak mungkin kalau ada kerugian di dalam syirkah, nggak ada pihak yang terkena kerugian, nggak mungkin. Walaupun kerugiannya disesuaikan dengan objeknya masing-masing. Oke. Nah, yang terpenting adalah pengertian syirkah dari sisi syariah. Asyarikatu syar'an. Dia aqdun baina isnaini fa aksara. Ya tafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Jadi syirkah menurut makna syar'i adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih. Jadi minimal dua pihak dan boleh lebih. Makanya nanti pengelolanya lebih dari satu boleh, pemodalnya lebih dari satu boleh. Ngapain? Yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis bi amalin maliin. Gitu. Maka harus ada yang mengelola. Dengan tujuan apa? Arifhu. Ya, arif ini yaitu keuntungan. Jadi clear di sini. Syirkah ini adalah akad bisnis. Makanya dia harus hitung-hitungan. Oke. Berarti apa? Syirkah itu adalah suatu akad. Karena dia akad, maka harus ijab qabul. Minimal dua pihak, boleh lebih. Dan harus ada bisnisnya. Harus ada yang beramal mengelola dalam sebuah bisnis. Makanya kalau kegiatannya itu bukan kegiatan bisnis, tidak bisa disirkahin. Contoh misalnya, yuk kita sirkah ngapain? Sedekah Jumatan. Itu nggak bisa sirkah. Karena bukan kegiatan bisnis. Beberapa waktu yang lalu ada yang nanya, jadi dia ngumpul-ngumpulin dana, itu dalam rangka membantu teman-teman yang terkena utang riba. Berarti apa? Memberikan talangan. Walaupun sebagian lagi dipakai untuk kegiatan bisnis. Nah, ternyata dana yang masuk itu 3/4-nya untuk dana talangan utang riba itu. Yang 1/4-nya baru untuk kegiatan jual beli. Nah, menurut saya itu nggak bisa dananya dijadikan satu di dalam sebuah syirkah. Kenapa? Karena 3/4-nya untuk kegiatan tabaruk atau ta'awun. Kenapa? Karena nalangi atau ngasih pinjaman itu adalah akadnya qard, pinjaman. Itu bukan akad bisnis, tapi akad tolong-menolong. Maka nggak bisa syirkah dalam rangka tolong-menolong. Jadi syirkah ini bukan akad tolong-menolong. Begitu. Dan tujuannya straight, memperoleh keuntungan. Makanya hati-hati kalau nanti jadi pengelola, kok melakukan
transaksi yang nilainya malah merugi, itu nggak boleh sebenarnya. Kemarin ada yang cerita sama saya, dia dapat barang 145, ada sirkah, pengelolanya membeli barang 145 juta, dijual 137 juta gitu loh. Dan ternyata kegiatan transaksinya gitu ya. Kalau kayak gitu kan jadinya merugi. Kalau merugi nggak boleh disirkahin gitu loh. Kalau ternyata memang implementasinya dia dalam rangka merugi. Makanya kalau mau sirkah itu idealnya buat visibility study dulu, proyeksi bisnis dulu, dan memang bisa terlihat potensinya menguntungkan. Jadi nggak boleh kok membuat potensi yang merugikan, itu nggak boleh. Kalau mau rugi sendiri, nggak usah ngajak-ngajak. Tapi kalau mau untung, monggo. Kalau mau ngajak-ngajak. Itu gambaran awalnya. Nah, saya kasih positioning. Contohnya ini ceritanya sirkah mudharabah. Ada si A adalah pemodal. Oke, kalau pemodal itu objeknya apa? Modal. Kemudian ada si B, itu pengelola. Kalau pengelola itu objeknya amal. Di dalam sirkah, pelaku akad itu potensinya cuma 2. Kalau nggak pengelola, pemodal, itu aja. Nggak ada selain itu. Kalau pemodal berarti objeknya dia harus ngasih modal. Kalau pengelola, objeknya dia harus ngasih amal. Contoh lain, akad jual beli. Akad jual beli itu potensinya cuma 2. Kalau nggak penjual, pembeli pelaku akadnya. Maka kalau dia penjual, objek dia ngasih barang dagangan. Kalau pembeli, objek dia ngasih pembayarannya. Maka nggak mungkin di dalam sirkah kok posisinya nggak ada di dua-duanya. Oke, saya mau sirkah, siap. Anda mau masukin modal? Wah, kalau modal saya nggak punya. Oh ya udah, mau jadi pengelola? Wah, sebenarnya saya nggak paham-paham banget bisnis, jadi kayaknya nggak bisa ngelola juga. Lah terus arep dadi opo? Modal ora ono, ngamal ya ora gelem gitu loh. Nggak mungkin dia bisa masuk ke dalam sirkahnya. Oke, dan ingat kalau modal itu harus harta, hukum asalnya malah uang. Maka nggak mungkin kemampuan pikir atau ide itu masuk ke dalam modal. Adanya itu kalau nggak modal, amal pengelolaan. Nah, A dan B ini bersirkah. Oke, A dan B ini bersirkah. Nah, nanti sirkah harus ada bisnisnya. Nah, bisnisnya ini nanti ngasih untung. Oke. Nah, maka apa kalau kita tarik untung ini haknya siapa toh? Untung ini ada karena ada bisnisnya. Bisnisnya ada gara-gara ada sirkahnya. Kan gitu. Nah, sirkahnya ada gara-gara ada pelaku sirkahnya. Makanya untungnya itu adalah haknya si A sama si B. Namanya bagi hasil. Gitu loh. Kenapa? Karena yang punya hak atas untung itu adalah pelaku sirkahnya. Karena mereka adalah orang yang masuk di dalam kepemilikan bisnisnya. Makanya kalau ada yang mau kerjasama sama Anda, saya mau dong kerjasama sama Bapak. Oke, Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil. Boleh nggak? Boleh. Kalau dia maunya bagi hasil, maka boleh. Dan dia harus masuk ke dalam kepemilikan bisnisnya. Kenapa? Karena yang berhak atas untung itu adalah pemilik bisnis. Business owner. Makanya dalam hal ini, pemodal maupun pengelola itu business owner. Pemodalnya bilang, itu modal milik saya. Boleh. Itu bisnis milik saya. Pemodalnya bilang begitu. Boleh. Pengelolanya juga bilang, itu bisnis milik saya. Boleh, karena memang itu milik mereka. Di dalam sebuah sirkah gitu. Tapi yang harus dipahami, ya, kalau memang sudah masuk dalam kepemilikan bisnis, oke, yang mana untung itu menjadi hak mereka, tapi itu satu paket kalau ama rugi.
Jadi nggak mungkin ada pemodal pas untung minta bagi hasil, kok pas rugi nggak mau nerima, minta dikembalikan pokok modalnya aja. Nggak bisa. Maka dia nggak paham bisnis sebenarnya. Dan kalau masuk dalam kepemilikan bisnis itu tidak digaji. Maka baik pengelola maupun pemodal itu nggak digaji karena sirkahnya. Dia masuk ke dalam bisnis kepemilikan bisnisnya. Makanya pengelola juga nggak boleh digaji karena gaji itu dampak dari akad ijaroh. Sedangkan amal dalam akad ijarohnya itu bagian dari amal pengelolaan di dalam akad sirkahnya. Maka nggak mungkin dia bisa minta gaji. Gitu loh. Mana ada orang bisnis owner kok mikirnya gaji itu nggak ada. Misalnya di sini ada siapa? Pak Adi Mawan. Pak Adi Mawan berpikiran, aku mau buat warung bakso biar aku dapat gaji. Nggak ada orang mau buat bisnis kok yang diincar gaji itu nggak ada. Bilang bisnis owner kok ngincer gaji, yang diincar pasti untung. Nah itu gambaran dari sirkah. Oke. Nah, kemudian juga harus masuk ke dalam macam-macam sirkah ini. Sirkah akad ada 5. Ya, ada namanya sirkah inan, sirkah antara pihak pertama pengelola sekaligus pemodal dan pihak kedua pengelola sekaligus pemodal. Kemudian ada sirkah abdan, adalah sirkah antara pihak pertama pengelola dan pihak kedua pengelola. Jadi kalau inan itu pengelola pemodal ketemu pengelola pemodal. Kalau abdan itu pengelola ketemu pengelola. Kalau mudorobah itu pihak pertama pengelola dan pihak kedua pemodal. Oke. Nah, kemudian juga ada sirkah wujud, adalah sirkah yang didasarkan pada ketokohan seseorang di tengah masyarakat. Tapi nanti hakikatnya kalau wujud itu, dia kalau nggak melakukan sirkah abdan, dia melakukan sirkah mudorobah. Nah, kemudian ada sirkah mufawadoh. Ya, adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah di atas. Jadi boleh nanti ada sirkah buat sirkah lagi, itu bisa. Sirkah buka sirkah dengan pemodal yang lain, itu bisa. Kalau saya menamakan the next level sirkah. Makanya ini kalau benar sesuai syariah itu insya Allah bisa terus berkolaborasi. Tidak akan berhenti hanya di antara para pelaku akad itu saja. Bisyarah ini sebuah sirkah. Saya sirkah Inan nama rekan saya, Coach Rendra. Nah, kami juga terkadang sirkah dengan yang lain. Misalnya buat workshop, kami sirkah abdan. Nah, itu bisa. Nah, itu bagi kami sudah sebuah sirkah mufawadoh. Kenapa? Karena yang jalanin sudah bisyarah pelaku akadnya, bukan kami secara personal. Itu ada. Nah, skemanya saya permudah nih. Pengelola itu PL, pemodal itu PM. Nah, sirkah inan itu PLPM ketemu PLPM. Kalau sirkah abdan itu PL ketemu PL. Kalau mudorobah itu PL murni ketemu PM murni. Kalau abdan itu nggak pakai modal ya. Biasanya kalau ada modal dia kort pinjaman atau utang. Nah, kalau mudorobah itu ada pengelola, ada pemodal. Nah, ada turunannya dari mudorobah namanya musyarakah. Nah, pengelolanya ini kalau dalam mudorobah kan juga, kalau dalam musyarakah juga ngeluarin modal. Ketemunya pemodal murni. Ini turunannya mudorobah. Ya. Mudorobah turunan kedua. Nah, kemudian juga ada sirkah mufawadoh, gabungan sirkah. Nah, ada tambahan di sini. Jangan sampai sirkahnya itu PM ketemu PM, modal ketemu modal saja. Itu nggak boleh. Nah, itu sebenarnya terjadi di sirkah kalau menggunakan PT. Jadi PT itu sirkahnya batil karena tidak ada skema sirkah syar'inya. Selain itu memang dalam PT itu hanya modal ketemu modal, nggak ada pengelolanya. Nggak boleh sirkah nggak ada pengelolanya.
Makanya di sini yang bisa kan sirkahnya ada pengelola semua di sini. Walaupun dari sisi sini belum tentu pengelola. Kemudian juga nggak ada sirkah PLPM ketemu PL, itu nggak ada. Jadi pengelolanya juga ngeluarin modal, ketemu rekannya hanya pengelola saja. Itu nggak bisa. Nah, kalau mau, dia disuruh nambahin modal, nah nanti jatuhnya seperti sirkah inan. Itu bisa. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, kalau Anda mau berkolaborasi, sisi Anda misalnya yang sebelah sini, silakan Anda posisikan butuh kolaborasi dengan sisi yang sini siapa. Insya Allah bisa ada solusi-solusi. Begitu. Ya, itu gambarannya. Maka harus memenuhi skema sirkah yang ini. Karena kalau nggak ada sirkahnya, nggak sah juga nanti sirkah tersebut. Kesimpulan, ya, dengan berkolaborasi menjalankan akad sirkah, Anda berpotensi untuk bisa melakukan scale up bisnis dengan menyesuaikan kebutuhan dalam menambah pengelola, boleh, menambah modal, boleh, atau menambah pengelola dan pemodal, boleh. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk men-scale up bisnis tersebut. Ini kalau berbicara Anda sudah punya bisnis dan Anda punya keterbatasan dalam dua hal itu loh. Ilmu dalam membesarkan bisnisnya, kemungkinan besar buat sistem-sistem dan lain-lainnya. Begitu juga dari sisi modal. Nah, dengan keterbatasan itu apabila melakukan scale up dengan akad sirkah yang syar'i ini, insya Allah ada solusinya. Jadi solusinya itu nggak harus dari Andanya gitu, dari pihak luar. Dengan cara melakukan akad sirkah. Nah, namun harus diperhatikan dengan baik agar implementasi akad sirkah yang dilakukan harus sah sesuai syariah sehingga bisnis tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi yang halal dan berkah. Kenapa? Karena kalau tidak syar'i atau tidak sah, maka urusan menjalani bisnisnya pun tidak sah. Tidak sah, terus dia nanti dapat untung, untungnya itu tidak sah, dibagi hasil, bagi hasilnya tidak sah, alias harta yang haram. Selain itu, ada kelebihannya kalau Anda melakukannya dengan sirkah dibandingkan dengan bisnis sendiri, yaitu disampaikan oleh Nabi langsung dalam hadis qudsinya. Kalau Allah Ta'ala ana salisu syarikaini malam yakun ahaduhuma sohibahu fa in khona kharajtu min bainihima. Jadi Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Jadi kalau ada orang sirkah, insya Allah ada Allah menjadi pihak ketiga. Kurang keren gimana coba? Dan penyampaian dari para ulama, Allah masuk menjadi pihak ketiga itu bukan meminta bagi hasil, tapi dalam rangka memberi tambahan keberkahan. Ya, memberikan keberkahan, ziyadatul khair. Ya, bertambahnya kebaikan. Yang mana ini hal yang berbeda apabila Anda nanti berbisnis sendiri. Jadi Anda berbisnis sendiri sesuai syariah, insya Allah berkah. Tapi kalau akhirnya Anda berbisnis dengan syirkah yang sesuai syariah, itu insya Allah lebih berkah daripada berbisnis sendiri yang sesuai syariah itu. Tapi ada klausalnya, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Allah akan keluar. Maka akan keluar tidak menjadi pihak ketiga di dalam syirkahnya. Berarti apa? Berpotensi menghilangkan keberkahannya. Kan keren jadinya kalau syirkah. Makanya dalam ilmunya, oke. Dan apabila memang ini sudah ideal, silakan berkolaborasi. Tentukan kebutuhan Anda. Cari partner yang ideal. Dan harusnya semua rekanan di dalam syirkahnya paham syirkah yang sesuai syariah. Begitu, saudara-saudaraku. Ya. Dan itu tadi materi yang bisa kita sampaikan. Nah, monggo saya kembalikan kepada Coach Rendra sebagai moderator.
dan mungkin mau memberikan beberapa info sebelum kita masuk ke tanya jawab. Begitu, kita lanjut. Saya serahkan kepada Coach Rendra. Monggo. Oke, terima kasih Ustadz Firly yang sudah memberikan materinya luar biasa ya tadi teman-teman. Jadi kolaborasi itu banyak manfaatnya ya, banyak keberkahannya. Tadi janji Allah Subhanahu wa taala buat dua orang yang memang bersirkah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keberkahan. Jadi berkah itu arti katanya ziyadatun khair. Ziyadatun khair itu bertambah kebaikan. Nah, baik dari sisi mungkin materi ataupun rezeki dan lain sebagainya, ataupun apa saja yang intinya tadi bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain. Yang mana kita kalau suruh belajar ya, misalnya saya sendiri itu belajar 4 pilar bisnis gitu ya, dari operation, marketing, HR gitu, wah luar biasa itu. Tapi ketika kita dikolaborasikan, nah itu akan lebih cepat lagi. Nah sebelum kita masuk sesi tanya jawab teman-teman, ini ada sedikit pengumuman. Mungkin saya bisa dibantu oleh Mas Ale untuk bisa memberikan preview sedikit. Ya ini ada acara menarik buat teman-teman yang di 2023 nanti ya siap menghadapi resesi yang memang ketika saya analisis juga memang resesi ini pasti terjadi mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau, tapi ya insya Allah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita bertawakal untuk belajar tentang bagaimana sistem ekonomi Islam, nah insya Allah Allah akan berikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini ada penawaran menarik buat teman-teman ya yang ada di kelas Zoom Jumat Berbagi hari ini. Kita di bulan Desember, tepatnya di tanggal 5 sampai 9 Desember 2022, itu ada workshop, eksklusif workshop spasi, Sekolah Pengelola Sirkah, batch 2. Yang mana sekolah ini memang visi misinya ya, salah satunya adalah mencetak para pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Ya. Dan latar belakang kenapa kita bikin acara ini ya teman-teman, acara ini sebenarnya kita banyak selama 2 tahun terakhir ini ketemu para investor ya, yang sudah aware tentang riba, mereka juga sudah punya uang gitu kan. Tapi kesusahan untuk menemukan para pengelola yang kompeten ini ya. Kok susah ya nyari pengelola yang memang amanah, bisa memutarkan duit pemodal ini sehingga bisa menjadi tadi tujuan sirkah tadi, arifku ya, menghasilkan uang ini kok susah ya. Padahal sebenarnya ketika para investor muslim ini sudah disadarkan, mereka udah nggak mau masukin duitnya ke instrumen-instrumen yang memang tidak sesuai dengan syariah atau mengandung gharar, maisir, dan riba ya teman-teman gitu. Nah makanya kita adain workshop ini yang alhamdulillah batch 1 sudah pernah berjalan, dan di batch 2 ini kita gali lagi kurikulumnya lebih mendalam, dan mungkin bisa diperlihatkan Mas Ale di materi ya. Oh pemateri dulu nih. Pemateri yang akan mengisi ini nggak tanggung-tanggung teman-teman. Kita langsung berkolaborasi ya dengan 7 mentor. Ya, kolaborasi tadi ada yang tanya, kolaborasi itu sama kerjasama bedanya apa sih? Ya, kerjasama itu sebenarnya bisa nggak cuma akadnya sirkah. Jadi banyak pilihannya, salah satunya mungkin ijaroh dan lain sebagainya. Nah, tapi bisa juga akadnya sirkah. Kita ada beberapa workshop itu akadnya sirkah, ada juga beberapa workshop yang akadnya ijaroh. Tergantung pilihannya dan idealnya seperti apa. Nah, ini kita berkolaborasi dengan 7 mentor sekaligus yang akan menemani teman-teman selama 5 hari belajar sirkah. Yang pertama ada Ustadz Dwi Condro Triyono, beliau adalah pakar sistem ekonomi Islam, ya PSD, yang mana gurunya para pengusaha Muslim, ya, yang insya Allah akan membimbing kita bagaimana membuat finansial sirkah yang sesuai dengan syariah. Jadi ini mau ngomong tentang finansial. Nanti juga ada Ustadz Firly Ferdiansah, ya, ini akan bedah tentang sirkah dari A sampai Z, ada sekitar 16-17 formula ya. Kalau teman-teman pengen lengkap ya, insya Allah teman-teman akan belajar itu juga. Nah, kita juga ditemui yang spesial nih, ada Pak Chandra. Pak Chandra ini ketua X-Bank dengan 20.000 member ya, orang dibalik ya mengeluarkan banyak orang keluar dari bank ya kan. Dan sekarang jadi GM di Trust Solusi Syariah, termasuk lembaga edukasi tentang apa namanya syariah, termasuk beliau juga punya lembaga keuangan syariah ya, apa namanya Trust Solusi Syariah. Nah itu teman-teman bisa
dapatkan, beliau akan bersamai kita untuk bagaimana bikin proposal sirkah yang mana memang ini untuk investor tuh benar-benar proven gitu kan. Nah, kemudian ada saya sendiri, nanti insya Allah saya akan mengisi tentang full marketing ya teman-teman, dari pagi sampai sore, bersamai juga sama guru saya, Ustadz Adika, pakar branding yang sudah ya 25 tahun di dunia branding, di industri kreatif. Nah, ada juga Mas Yoyo. Nah, ini Mas Yoyo ini bonus nih teman-teman, ini ada spesial. Nanti kita ada kunjungan di hari terakhirnya, di hari Sabtunya kita akan ada kunjungan industri ke tempatnya Mas Yoyo dengan 97 cabang dan 4.000 karyawan. Kita akan kunjungan ke sana, disambut beliau, kita akan belajar langsung bareng beliau. Termasuk nanti juga ada Mas Riga, beliau adalah pakar change management dan juga setup management. Nah, insya Allah materinya cukup padat teman-teman, mungkin bisa dilihatin Mas Ale. Nah, ini kita akan bicara tentang muamalah, sirkah, full ya, dari pagi sampai sore. Kemudian marketing juga kita akan bicara frameworknya full ya, manajemen marketing. Baik, manajemen operation juga kita akan bersamai Mas Riga nanti, leadership akan bersama Mas Yoyo, dan finansial juga ada ya, nanti akan bersama ini. Branding juga ada. Kemudian HR, bagaimana mengelola manusia dan bikin kurikulum untuk mengelola manusia juga nanti ada. Termasuk nanti bagaimana membuat proposal sirkah gitu. Next lagi Mas. Ini materinya 5 hari cukup padat, dan teman-teman harganya spesial aja. Kita profesional semuanya, kita ajak kerjasama, kita juga bayar dengan profesional. Kemudian ini kita masuk di hotel bintang 5, meeting roomnya ada coffee break 10 kali, lunch 5 kali, merchandise ya, free konsultasi buat 10 orang pendaftar pertama. Ini sudah kita tutup. Hard copy ya, materi, sertifikat, dan door prize. Nah, buat teman-teman, harga normal kita itu sebenarnya di ya 9.900.000, terus kita turunin lah karena ngelihat UMKM nggak mungkin nih harga segitu kayaknya terlalu mahal. Tapi ini karena 5 hari ya udah kita turunin 7.700.000. Cuma early bird kemarin di tanggal 1 November sampai 13 November ini masih ya kayaknya ya. Itu di 5.500.000. Nah, tapi buat teman-teman yang daftar berdua kita kasih harga 8.800.000 saja. Nah, buat teman-teman yang daftar lewat affiliate ataupun daftar hari ini, nah kita kasih harga spesial buat teman-teman yaitu 4,5 juta saja. Ya silahkan teman-teman bisa DP dulu boleh ya kan. Insya Allah materinya cukup padat, dan ini menurut saya karena kurikulumnya sudah kita godok dengan matang, teman-teman harus ikut untuk persiapan 2023 nih. Gitu ya teman-teman. Itu sih, nanti linknya saya kirim di bawah, atau teman-teman bisa sebutkan nama, alamat usaha, nanti kita save untuk kita hubungin ulang. Itu ya teman-teman, silahkan join karena ini materinya cukup luar biasa. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, ada yang mau raise hand duluan? Saya berikan kesempatan. Oh, udah ada yang bertanya nih. Mas Gozali dari Batam. Masya Allah, luar biasa nih, jauh sekali. Batam usahanya akukulturer udang faname. Oh, tambak udang faname biasanya nih. Izin bertanya, berapa persentase ideal pembagian hasil antara PM dan PL? Pak Ghazali masih bersama kita? Kalau tidak, biar bisa ada diskusi. Ya Pak, masih Pak. Oke. Pertanyaannya cuma tentang ini, tentang persentase bagi hasil yang ideal. Iya Pak, betul. Tentang siap. ini. Oke, siap. Silakan Ustadz Fili. Ya, sebentar. Jadi kalau bicara tentang prosentase ideal antara pemodal dan pengelola, kalau dari sisi syariahnya, kaidahnya itu kan al-wadi'atu alal mal wariku ala ma'astaqallahu alai. Jadi al-wadi'atu atau kerugian itu berdasarkan modal mal. Makanya nanti kalau ada kerugian harta memang pemodal yang menanggung. Sedangkan aribhu ala ma'astaqallahu alai. Ya, aribhu itu keuntungan, itu berdasarkan kesepakatan antara pelaku syirkah. Ya. Nah, makanya
dikembalikan kepada kesepakatannya. Kalau pattern syariahnya begitu. Jadi tidak ada kewajiban harus segini. Intinya disepakati kedua belah pihak. Itu kalau dari sisi syariahnya. Ya. Kalau dari sisi syariahnya. Maka kalau kesepakatan itu dikembalikan kepada perhitungan masing-masing. Nah, kalau mau dipositioningkan memang begini. Kalau syirkahnya itu padat karya, maka memang idealnya pengelola yang bagi hasilnya lebih besar. Kalau syirkahnya itu padat modal, maka memang idealnya atau wajarnya pemodal yang lebih besar. Nah, tinggal dilihat ciri khas atau kesepakatan terhadap bisnis yang dijalankan oleh syirkahnya itu seperti apa. Dan ingat yang namanya bagi hasil itu bukan rukun. Dia masuknya ke syarat ja'li atau hukum ja'li, yaitu hukum kesepakatan antara para pelaku pihak. Maka apabila mengubah bagi hasil di pertengahan jalan, kalau selama disepakati oleh semua pihak itu boleh. Jadi misalnya awal 50-50 dengan berjalannya waktu ternyata pengelola semakin sibuk dan bisnisnya semakin membesar, pengelola bilang saya minta bagi hasil yang lebih besar. Kalau disepakati kedua belah pihak boleh nanti berubah misalnya jadi 60-40. Begitu Pak Ghazali. Oh siap. Jazakallah khair Pak Ustadz. Siap, sami-sami. Afwan. Monggo, ada pertanyaan lain mungkin di yang sebelumnya, tapi kalau bisa memang open mic ya. Siap. Oke, kita berikan kesempatan buat teman-teman. Ya, oke, saya naik dulu, manjat ke atas. Oke, ini ada Mbak Widya. Udah tadi ya, saya jawab ya, syirkah dan kerjasama bedanya apa. Oke, kemudian ada Mbak Agatha. Oke, Mbak Agatha bisa open mic, Mbak Agatha. Dari New Yogyakarta ini. Kalau tidak ada kita berikan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nanya nih Ustadz. Silakan, Agatha. Iya, kalau misalkan kita partneran syirkah dengan yang non-muslim gitu, hukumnya gimana ya Ustadz? Maksudnya kan tadi kan disampaikan bahwa syirkah itu ketika seseorang bersyirkah, ada Allah di antara yang bersyirkah. Nah, kita kan sama non tuh. Nah, itu gimana? Apakah kita juga menjelaskan terkait dalil itu ke calon partner kita atau gimana Ustadz? Begitu. Syukron. Ya, jadi hukum asal, kalau muamalah, hukum asal muamalah itu boleh bermuamalah dengan non-muslim. Karena Rasul sendiri melakukannya. Makanya di syarat pelaku akad di dalam muamalah, ya dalam terutama dalam syirkah ini itu tidak ada syarat muslim, tidak ada syarat dia harus beragama Islam. Muamalah memang berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu ada syaratnya, pelakunya itu harus muslim. Nah, untuk muamalah itu tidak ada. Maka boleh kalau Anda mau bersyirkah dengan non-muslim. Itu boleh. Nah, mengenai hadis itu sebenarnya itu hadis untuk menyatakan bahwasannya syirkah itu hukumnya mubah gitu loh. Nah, mengenai pahala itu memang bukan area yang didiskusikan. Kalau mengenai pahala itu ya pasti pahala itu hanya untuk orang yang muslim. Kalau non-muslimnya tidak. Hanya saja kan maksudnya bersyirkah itu tentang hubungan kerjasama kedua belah pihak, tentang muamalahnya. Mengenai pahalanya itu bukan urusan yang bisa kita perhitungkan gitu. Itu urusan Allah sendiri. Nah, makanya bukan menjadi substansi yang perlu terlalu didiskusikan dalam hal ini, atau yang dimaksud seperti apa pertanyaannya, Mbak Agatha? Cukup lebih ke sini sih Ustadz, apa dari kitanya, dari perspektif muslimnya ketika menjaga interaksi muamalahnya gitu sama non gitu. Mungkin kalau sesama muslim itu kan kayak ya bukannya meremehkan, cuman
kita kayak saling mengingatkan gitu kan bahwa bisnis ini tuh sampai akhirat loh bakalan dimintain pertanggungjawabannya loh kayak gitu kan. Itu lebih apa? Lebih Ya, kalau menurut saya itu diskusi akidah ya. oh Memang nggak oke. ketemu kalau mau dibicarain sama dia. Nah, maka nggak perlu membicarakan itu. Lebih baik Anda membicarakan potensi cuan. Itu nggak apa-apa. Nah, selama sirkahnya sah dan Anda melakukannya dengan niatan yang baik, dan memang dalam rangka juga beribadah, insya Allah bersirkahnya sendiri untuk Anda bisa berpotensi mendapatkan pahala. Nah, kalau non-muslim nggak mungkin bicara pahala. Karena memang tidak ada perhitungan untuk dia. Nah, cuman kalau akhirnya mau bicarain pahala, ya diskusinya beralih kepada diskusi akidah yang menurut saya nanti malah berpotensi bermasalah kalau kita jadikan satu di dalam pembicaraan muamalahnya begitu loh. Jadi ya tidak perlu terlalu didiskusikan dengan pihak non-muslimnya. Cukup Anda berbicara tentang syirkah yang syar'i, kemudian berbisnis yang bisa berpotensi menghasilkan untung, dan Anda akan berbicara tentang potensi profitnya masing-masing. Begitu Mbak Agatha. Oke, baik Ustadz. Yang penting kita profesional secara Nah bisnisnya itu kan ya Ustadz. sebenarnya muamalah itu mengenai syariahnya dan profesionalismenya. Begitu. Ya, terima kasih Ustadz. Salam. Oke, kami. Siap. Salam. Oke, terima kasih Mbak Agatha. Ini kemudian ada pertanyaan dari Mbak Heni. Izin bertanya Ustadz. Mbak Heni ada? Mbak Heni, saya... Iya Pak Ustadz, saya ada. Assalamualaikum. Salam. Mau ditanyakan langsung? Boleh, biar lebih interaktif. Ini kan suami marbot di sebuah masjid di komplek. Terus waktu pandemi itu kan ada warga komplek yang kena PHK. Akhirnya masjid inisiatif untuk ngasih rutin sembako gitu ke warga-warga yang kena PHK. Dan itu masih berjalan sekarang. Itu bagus. Nah kalau untuk kayak sirkah-sirkah gini mah masjid nggak mungkin bisa ya. Soalnya kan ini mah tabaruah ya Pak Ustadz ya. Ya kalau mau bersedekah memberikan apa namanya tadi sembako itu kalau dasarnya hibah itu memang bukan akad bisnis. Nah itu dasarnya tabaruk. Nah kalau memang mau berbisnis, kalau masjidnya punya dana, itu menurut saya masih bisa jadi pemodal di dalam akad sirkah. Cuman harus paham konsekuensinya. Karena apa? Karena belum tentu untung. Nah, apabila itu terukur, ya silahkan saja. Tinggal kalau memang untung bisa untuk membantu menambah dana kas di masjid. Tapi kalau memang rugi, pasti akan mengurangi itu. Nah, jadi kalau masjid jadi pemodal itu masih bisa karena pemodal itu berbicara tentang kepemilikan modal atau harta yang akan dijadikan modal. Nah, beda kalau masjid jadi pengelola, menurut saya nggak bisa karena tidak ada sirkah di dalam masjidnya. Begitu, Mbak Heni. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Ye, sami-sami. Nah, saran saya ya kalau mau bersirkah itu harus berbicara yang matang, diskusinya harus matang, terutama mengenai potensi bisnisnya. Oke, jadi jangan sampai udah percaya aja lah, percaya aja. Menurut saya tidak bisa, kita harus profesional nyiapin FS-nya, visibility study-nya, terus potensi bisnisnya, proyeksinya, misalnya mau kerjasama 1 tahun, berarti harus ada proyeksi 1 tahun. Biar juga kerjasamanya itu tidak blind gitu loh, tidak buta. Nah, kenapa? Karena kalau ternyata setelah dibuat proyeksi yang wajar ya, itu ternyata dia tidak berpotensi menguntungkan atau berpotensi menguntungkan, tapi kecil, itu ditolak juga nggak apa-apa. Begitu loh. Kenapa? Karena lebih baik Anda memilih bisnis yang berpotensi untungnya juga lumayan gitu. Cuman kalau Anda udah sepakat ya Anda harus siap. Cuman jangan sampai proyeksinya aja merugi kok Anda mau gitu loh. Karena sebenarnya tidak boleh menawarkan sirkah
Syirkah yang berpotensi rugi itu nggak boleh bisnisnya. Karena kan tadi takrif syar'inya kan bikos diribki, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Begitu. Siap? Bisa dilanjut, monggo. Oke, begitu ya, Bu Heni. Jadi memang dalam Islam dibedakan akad tabaru dengan akad komersil atau tijaroh. Oke, ada Hilal ini. Hilal boleh suaranya open mic? Ya Ustadz. Siap. Nah, boleh ditanyakan langsung? Ya Ustadz, izin bertanya. Misalkan ada perusahaan dagang, dia pengen beli barang dagangan tapi lagi nggak ada modal Ustadz. Jadi syirkahnya itu hanya untuk beli barang dagangan dan nanti hasil dari barang dagangan itu dibagi keuntungannya Ustadz. Kalau itu boleh gak Ustadz? Ya, jadi kalau cuman mau syirkah proyek itu boleh. Cuman jangan sampai keuangannya jadi satu dengan keuangan bisnis yang satunya, atau ini perusahaan ya, perusahaan mau butuh untuk modal proyek 1 kali putaran jual barang, begitu ya? Iya benar Ustadz, untuk barang dagangan tertentu saja Ustadz. Nah, perusahaannya sendiri ini sebuah syirkah atau milik pribadi? Perusahaan ini milik pribadi Ustadz. Ya, jadi kalau dia mau untuk membeli modal untuk membeli barang untuk dia jual lagi untuk sebuah putaran 1 proyek begitu, itu boleh. Tapi yang harus diingat, tidak boleh jadi satu dengan pengelolaan bisnis dia yang tadinya sendiri itu. Ya. Dan juga nggak boleh dia mengangkat pegawai untuk dirinya sendiri dalam syirkah tersebut, gitu loh. Beda lagi kalau dia sudah sebuah syirkah, itu masih bisa. Nah, kalau menurut saya itu memang di bagian advance-nya ya untuk diskusi hal tersebut. Jangan sampai nanti menjualnya pakai fasilitas perusahaannya dia yang lama itu loh, yang satunya itu nggak boleh. Jadi harusnya dia memang yang langsung jualan. Kalau mau ada pegawai, harusnya pegawai syirkahnya. Begitu, Mas Hilal. Siap, Mas Hilal, begitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya, teman-teman kalau pengen tahu info spasi lebih jelas, bisa klik link yang sudah saya share di forum chat. Itu chat aja admin, nanti insya Allah ada harga penawaran menarik buat teman-teman yang ngechat hari ini ya. Insya Allah penawarannya super menarik dan nggak cuma 1 kali pembayaran, bisa dilakukan 2 kali pembayaran ya teman-teman, biar teman-teman yang lagi punya DP-nya aja. Oke, kita lanjut saja, Mas Bagus. Ini oke, Mas Bagus bisa bersama kita? Mungkin tadi masih ada yang belum paham tadi Mas Bagus tentang skema PL, PM plus PL, termasuk PL harus nambah modal biar jadi inan itu bagaimana? Mas Bagus masih bersama kita? Tes 1, 2, 3. Kalau tidak ada kita alihkan ke teman-teman yang lain. Oke. Siap, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini sepertinya yang bertanya udah habis. Mas Husen mau tanya nggak, Mas Husen? Nah, Mas Husen ini harusnya ikut spasi nih. Oke, tadi Pak Himawan masih bersama kita nggak ya tadi ya, Mas Pak Himawan? Pak Himawan, oke, belum bersama kita. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada buka forum pertanyaan. Kalau tidak ada, ya ini sedikit info buat teman-teman yang memang pengen ya menjadi pengelola syirkah ya yang kompeten, amanah dan profesional, karena sebenarnya ini banyak dicari loh teman-teman. Jadi banyak dicari. Oh, ada Mbak Widya nih, resen ya. Mbak Widya Ayu Wadi. Nah, ya silakan Mbak Widya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ustaz. Yeah. Tadi waktu penjelasan bedanya kerja sama-sama syirkah itu tadi kurang jelas saya dengar, bisa diulang Ustaz? Ya, maksudnya kalau kerjasama itu kan adalah maksudnya itu bekerja bersama-sama. Nah, itu masih umum. Atau berkolaborasi itu sebenarnya masih umum.
Nah, spesifiknya adalah mau berakad apa. Karena bekerja sama atau berkolaborasi juga nggak harus syirkah. Cuman yang saya bahas di sini, kalau kolaborasinya sudah masuk kepada pengelolaan dan permodalan, pasti akadnya syirkah. Nah, cuman kolaborasi atau kerjasama itu nggak harus syirkah. Contoh, mau ijaroh, boleh, itu juga termasuk kolaborasi. Mau cuman reselling atau jual beli, itu boleh, itu juga kerjasama atau kolaborasi. Tapi akadnya jual beli. Atau menjadi affiliate-nya, itu juga kolaborasi, tapi akadnya perantara. Seperti itu, Mbak Widya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau misal ada barang, produk atau apa dia dijual, terus kata pengelolanya bilang nanti pemodalnya itu dapat 1.000 per produk, misal kayak seperti itu, Ustaz. Apakah termasuk bagi hasil sudah seperti itu, Ustaz? Bukan, kalau yang namanya syirkah, bagi hasil di dalam syirkah yang dimaksud, itu harus ke semua pengelolaan bisnisnya. Berarti apa? Total omset yang dikurangi biaya-biaya. Bukan per item nanti langsung dapat segini. Itu bukan yang jadi dimaksud kalau yang hasil seperti itu kayak kerjasama saja, Ustaz, kalau begitu. Ya kalau mau misalnya, ini aku punya barang, kamu kalau jualin dapat segini. Misalnya barangnya 100.000, kalau kamu jualin dapat 10.000. Nah itu berarti akadnya samsaroh, bukan syirkah. Atau dia mendapatkan... Enggak gini, Ustaz. Ya gimana? Misal kayak gini, hasil panen. Nah si pengelola itu kekurangan modal untuk selesaikan sampai panen. Nah, di tengah jalan itu sudah ada proses. Nah, modal. Nah, ibaratnya saya jadi pemodal, nyuntik dana biar sampai panen. Terus kata pengelolanya bilang nanti selesai panen saya diberikan bagi hasil itu 1.000 per kilo, seperti itu, Ustaz. Nggak bisa, nanti harusnya itu sampai panen itu keluar biaya juga enggak? Itu sudah dikalkulasi, uang yang saya kasih masuk itu sudah sampai panen. Ya berarti kan modalnya kepakai semua. Yang namanya untung itu harus setelah melebihi nilai modal. Gitu loh. Maka harusnya modalnya di BEP-kan dulu. Nah kalau ada kelebihannya, misal ada modal 50 juta, diputer jadi 55 juta. Maka yang namanya untung itu yang 5 jutanya. Berarti yang dibagi itu 5 jutanya, 50-nya harusnya aman. Dan nanti kalau putus syirkah dikembalikan kepada pemodalnya. Nah, 5 juta itu berbentuk golongannya, bukan per item. Jadi nggak bisa per kilo hasilnya panen itu dapat 1.000, 2.000, itu nggak bisa. Jadi bukan syirkah seperti itu ya, Ustaz? Ya, karena yang disirkahkan, yang dibagi hasil di dalam syirkah itu arifu, keuntungan, bukan per omset gitu loh. Nah, berarti itu tidak ideal untuk bersyirkah. Itu jatuhnya akad musyarakah, Kak Ustadz, karena dia sudah keluarkan modal sebagian, cuman karena kekurangan modal ditambah dari saya. Ya, bisa kalau mau musyarakah, memang karena dia sudah ada pengeluaran di awal kan. Cuman akhirnya harus ada akad yang fix. Nah, tapi total modalnya itulah yang menjadi kunci. Maka kalau yang awal dia udah ngeluarin 50, pemodalnya ngeluarin 50, ya berarti 100 juta itu modalnya. Tuh, dan akhirnya perhitungan untungnya setelah melebihi 100 juta. Tapi untuk persentase apakah bisa pengelolanya 90, yang pemodal yang baru masuk itu 10%, seperti itu? Ya, kalau keuntungan itu kesepakatan bagi hasil itu. Kalau memang dia sepakat ya boleh-boleh saja. Oh, baik-baik, Ustaz. Siap. Cuman ya kayaknya nggak wajar kalau 10%. Ya tergantung modalnya berapa lah. Iya, maksudnya lebih besar sebenarnya yang ini sih, Ustaz, pengelolanya, jadi tahu diri saja yang baru masuk. Iya, ya monggo aja kalau itu kesepakatan. Baik-baik, Ustaz. Ya, begitu Mbak Lia.
Begitu? Oke, siap. Oke, teman-teman, sedikit pengumuman lagi buat teman-teman sambil menunggu ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman yang mau ikut acara Spasi, ya. Mungkin Mas Ali bisa tampilkan lagi posternya biar teman-teman bisa melihat visualisasinya. Jadi kita ada acara namanya Spasi, Sekolah Pengelola Sirkah. Nah, sekolah ini memang tujuannya untuk mencetak para pengelola sirkah ya yang memang amanah, kompeten dan juga profesional ya. Karena memang kebutuhan untuk pengelola sirkah ini lumayan banyak ya teman-teman. Jadi banyak para pemodal ini yang bingung untuk menitipkan modalnya ya ke pengelola yang memang bisa amanah memutarkan duit modal ini bisa menjadi keuntungan. Ya, dan sebenarnya filosofinya keren Sirkah ini ya teman-teman. Itu pengen ngangkat orang yang memang punya skill, punya waktu, tenaga pikiran, tapi memang secara finansial nggak punya uang, tapi pengen jadi business owner, pengen naik kelas gitu kan. Itu solusinya adalah Sirkah. Nah, tapi solusi juga buat teman-teman yang mungkin kelebihan modal, uang, ya kan, tapi waktu, tenaga, pikirannya udah nggak punya waktu lagi nih untuk bisa muterin duitnya, ya kan, untuk mengelola bisnisnya sendiri itu nggak punya kemampuan di situ. Nah, disinilah indahnya Sirkah dan Sirkah ini ada syariatnya dan apa namanya luar biasa ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan ya keberkahannya luar biasa. Dengan bisa berkolaborasi ini akan banyak kebaikan yang terjadi. Ya 1 tambah 1 kan bukan 20, bukan 2 ya, tapi 1 tambah 1 tuh kalau sholat jamaah itu ya jadi 27 derajat. Nah, pahalanya luar biasa bisa berkali-kali lipat gitu teman-teman. Dan insya Allah teman-teman akan dibersamai mentor-mentor yang luar biasa ya teman-teman. Silahkan chat aja ke WA itu atau tadi nomornya tadi silahkan sebutkan nama alamat usahanya ya nanti akan di follow up oleh admin. Kita akan dibersamai mentor-mentor yang bukan hanya dia ini teori saja tapi sudah praktek. Misalnya ada Ustaz Condro dan Pak Andika yang sudah 25 tahun bersirkah gitu teman-teman. Dan materinya cukup lumayan padat teman-teman. Teman-teman akan belajar luar biasa. Jadi akan belajar tentang bagaimana membangun perusahaan yang memang kuat ya secara apa namanya syariah juga oke. Jadi kita ini targetnya pengen bentuk ya pengusaha-pengusaha sirkah yang bisa sampai level corporation ya. Makanya insya Allah kita hadirkan juga para apa namanya materi-materi yang memang ini cukup banget buat teman-teman persiapan untuk bisa membangun korporasi syariah ya itu teman-teman. Silakan teman-teman bisa hadiri ya di tanggal 5 sampai 9 dan ada bonus lagi nanti kunjungan industri ya di tempatnya Mas Yoyo ya. Nah, itu teman-teman bisa dapatkan tiketnya hanya dengan ya hari ini buat teman-teman dari 7.700.000 dapat harga spesial ya. Early bird-nya 5.500.000 tapi buat teman-teman yang daftar hari ini cukup 4,5 juta saja bisa DP dulu dan teman-teman bisa mendapatkan 7 mentor itu dan bisa mengakses nanti di komunitas kita Sirkah Trainer Indonesia yang mana dengan bisa mengakses komunitas ini ya dari alumni Spasi ini teman-teman bisa mendapatkan benefitnya salah satunya adalah bisa kita networking kan ya dengan para investor sirkah di sekolah investor sirkah dan juga teman-teman yang lainnya yang teman-teman bisa belajar langsung kepada pelaku-pelaku sirkah yang memang sudah berhasil. Jadi ini luar biasa circle ini karena circle ini circle kebaikan karena teman-teman yang belajar di Spasi ini rata-rata mereka sudah aware tentang riba, sudah aware tentang muamalah. Jadi ini sangat-sangat luar biasa circle ini dibutuhkan teman-teman. Jadi bukan hanya materinya saja yang keren tapi teman-teman bisa masuk ke circle yang keren gitu ya. Gitu teman-teman. Itu sih teman-teman silakan bisa di chat ke WA apa namanya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita sudahin ya Ustaz Firly. Mungkin sudah jam 10:30 juga saatnya Jumatan buat teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman jangan lupa ikut Spasi. Mungkin dari Ustaz Firly ada penambahan buat memotivasi nih teman-teman biar ikut Spasi nih. Ya, benefitnya apa nih saya ikut Spasi? Ya,
Kalau ya saran kami untuk men-scale up bisnis ada opsi berkolaborasi tadi itu yang sudah kami jelaskan tadi di awalan, dan pastinya nanti akan melakukan akad sirkah. Makanya idealnya paham dulu bagaimana sirkah yang sesuai syariah itu. Nah, nanti di spasi itu insya Allah akan diajarkan secara komprehensif selama 5 hari, plus ada satu bonus ke tempat bisnisnya Mas Yoyo. Nah, insya Allah yang batch kedua ini materinya lebih detail lagi, dan kelas ini tidak terus dilakukan tiap bulan, agendanya hanya setahun 2 kali. Nah, makanya mumpung insya Allah yang Desember ini ada, ya sekaligus mungkin mau jalan-jalan ke Jogja karena agak lama ya. Nah, juga bawa rekanan partnernya atau istrinya yang juga sekaligus partner bisnisnya, insya Allah bisa belajar komprehensif bersama. Nah, monggo terus luangkan waktu untuk belajar baik bersama Bisyarah ataupun dengan institusi yang lain. Begitu dari saya, matur nuwun. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih teman-teman. Selamat hari Jumat dan semoga teman-teman selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Ya,